Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Eps 126, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah tiba di villa, wanita tua itu tidak sabar untuk memberitahu Andika tentang kerja sama dengan keluarga Nicholas. Jika sebelumnya, Andika pasti akan sangat bersemangat karena dia bisa mendapatkannya proyek ini memiliki modal untuk melawan Kauri, tetapi sekarang, dia tidak lagi puas dengan posisi apapun di bawah ketua. Hanya ketika ketua, baru saat itulah dia memiliki cara untuk mengusir Kauri dari keluarga Wijaya, dan kemudian membalas dendam pada Ariel. Seperti kata pepatah, hanya ada 3 hal. Andika telah dipukuli 3 kali oleh Ariel. Penghinaan seperti itu jelas tidak dapat diterima olehnya. Tapi di permukaan, Andika masih bersyukur dan bersemangat. Nenek, terima kasih telah mempercayaiku, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan ini dengan baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kata Andika. Wanita tua itu tampak lega dan berkata, saya harap kamu dapat membuat kemajuan dalam hal ini. Jika kamu dapat melakukannya dengan baik, saya akan menyerahkan posisi ketua kepadamu. Bisakah kamu melakukannya dengan baik? Aku tidak bisa menunggu selama itu. Andika menyembunyikan kekejaman di matanya dan berkata, apakah nenek haus? Aku akan mengambilkanmu air minum. Wanita tua itu mengangguk. Tidak masuk akal jika dia menyukai cucu ini, karena dia tahu bagaimana menyenangkan orang tua. Andika berjalan ke wanita tua dengan segelas air hangat. Wanita tua itu memang haus, dan dia meminum lebih dari setengahnya dalam satu tegukan. Sekali lagi, wanita tua itu sudah sangat tua. Setelah wanita tua itu mengantar pergi, dia merasa sedikit mengantuk. Kembali ke kamar untuk tidur. Setelah Andika meninggalkan villa, dia kembali ke mobil, tangannya gemetar tak terkendali. Apa yang harus ditakuti? Dia telah melakukan segalanya, dan akan segera menjadi ketua. Apa lagi yang perlu ditakuti? Ini adalah ide yang lahir setelah Andika dipukuli oleh Ariel, dan dia tidak ingin menjadi ketua di tangan wanita tua itu, karena hanya dengan cara ini dia bisa menjadi ketua perusahaan keluarga Wijaya di waktu tercepat. Andika mengambil napas dalam-dalam, dan menginjak pedal gas dan pergi. Ariel tidak menjemput Kauri dari pulang kerja baru-baru ini, karena dia pikir itu tepat untuk tetap tenang. Mungkin kejadian di pemandian kota perlahan bisa dilupakan seiring berjalannya waktu. Saat makan di rumah di malam hari, William menerima telepon, dan wajahnya langsung pucat. Kauri dan yang lainnya tidak tahu mengapa, tetapi Lina langsung meraih telinga William dan menjewernya. William, kamu tidak selingkuh di luar kan? Apakah selingkuhanmu hamil? Kata Lina dengan marah. Ariel telah menebak pikiran Lina yang jernih dan aneh berkali-kali. Wanita ini sangat neurotik, tetapi untungnya, kesabaran William sangat kuat. Jika tidak, keduanya mungkin telah bercerai sejak lama. William menarik tangan Lina, tampak sedikit bingung. Pelan nada bicaramu, apakah itu panggilan dari Jalang? Lina bertanya. Pelacur apa? Di mana Jalang itu? Apakah aku punya uang untuk selingkuh? William meneriaki Lina dengan marah. Lina belum pernah melihat William marah dan memiliki temperamen yang begitu besar padanya. Dan perilaku William membuat Lina berpikir bahwa dia bersalah. Kamu berani memarahi saya, William, apakah kamu gila? Lina melambaikan tangannya dan menamparkan wajah William. Melihat bahwa tanda-tanda keduanya tidak benar, Kauri dengan cepat bertanya, ayah. Apa yang terjadi? Katakan padaku sekarang. Tenggorokan William menggeliat, dan kemudian dia berkata, nenekmu meninggal. Villa itu tiba-tiba sunyi, dan bahkan Ariel, seorang orang luar, yang tidak peduli dengan hidup dan mati wanita tua itu, sangat terkejut.
Tubuhnya sangat tangguh, bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Kamu bilang, ibu meninggal. Lina bertanya dengan terbata-bata. William mengangguk dengan wajah pucat. Meskipun wanita tua itu memperlakukannya dengan buruk, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungnya. Tidak dapat dihindari untuk sedih ketika orang tua meninggal. Hal yang sama berlaku untuk Kaori. Bahkan jika dia dipandang rendah oleh wanita tua itu, dia masih tidak bisa menerima kabar buruk yang tiba-tiba itu. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Bagaimana bisa meninggal? Kaori bertanya dengan tidak percaya. Aku tidak terlalu tahu, ayo pergi dan kembali ke villa keluarga Wijaya. William berdiri dan berkata. Keluarga itu pergi dengan tergesa-gesa, dan makanan di atas meja tidak bergerak beberapa kali. Sebelum pergi, Lina berkata kepada Inem, makanan ini untukmu hari ini, di kamar wanita tua itu. Andika dan Sofia berlutut di samping tempat tidur, menangis sedih. Kaori juga tersentuh ketika dia melihat adegan ini, matanya tiba-tiba berlinang air mata. Tiba-tiba, Andika berjalan di depan Ariel dengan agresif, dan berkata dengan marah, kamu semua, kamu yang membunuh nenek. Ariel mengerutkan kening. Dia bisa menanggung kesalahan untuk beberapa hal sepele tanpa membantah, tetapi jika Andika ingin menyalahkannya untuk hal besar seperti kematian wanita tua itu, dia tidak akan pernah menerimanya. Apa hubungan kematian nenek denganku? Bagaimana mungkin itu salahku? Ariel berkata dengan dingin. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Aisyah datang ke rumah kami? Nenek hanya lelah hari ini. Dia bilang dia ingin istirahat, dia mengutuk nenek untuk hidup lama. Siapa lagi jika dia tidak melakukannya, kata Andika. Aisyah, bagaimana dia bisa datang ke rumah Wijaya? Wajah Andika cemberut, tetapi bahkan jika dia datang ke rumah Wijaya, kematian wanita tua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aisyah hanyalah seorang gadis berusia 18 tahun ini, kok bisa berani membunuh? Ketika Aisyah datang ke rumah Wijaya, asisten wanita tua itu yang memberitahu Andika tentang hal ini. Begitu Andika mendengar berita itu, dia berencana untuk membuat siasat, dan menuduh Aisyah, hanya dengan cara ini dia tidak dicurigai. Lagi pula, dia juga datang menemui wanita tua hari ini, jadi dia juga bisa dianggap sebagai tersangka. Ariel, ada apa? Kaori bertanya pada Ariel dengan dingin. Ariel tampak tak berdaya dan berkata, saya pergi ke keluarga Nicholas tadi. Meskipun dia tidak akan mengenali keluarga Wijaya, dia berjanji untuk kerja sama dalam rantai industri keluarga Wijaya, dan untuk bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Aisyah datang ke keluarga Wijaya, dia seharusnya memberitahu nenek tentang hal itu. Pada saat ini, asisten itu berkata tepat waktu, Nona Aisyah memang mengatakan ini. Keluarga Nicholas akan sangat baik untuk membantu keluarga Wijaya. Saya pikir kamu tidak melakukannya, itu sebabnya Aisyah kejam. Ariel, saya tidak berharap kamu menjadi begitu kejam, dan nenek pergi bahkan dengan tidak berpesan. Andika tidak bisa membiarkan kecurigaan ini, Ariel dan Aisyah harus disalahkan. Benarkah? Karena kamu sangat yakin, panggil polisi, kata Ariel dingin. Mendengar kata, panggil polisi, hati Andika bergetar. Jika pemerintah campur tangan dalam masalah ini dan menyelidikinya secara menyeluruh, dia pasti akan mengungkapkan kesalahannya. Keluarga Nicholas sangat kuat di Bandung, apa gunanya memanggil polisi? Kamu tidak hanya membiarkan Aisyah menyakiti nenek, tetapi juga ingin menyakiti keluarga Wijaya. Kata Andika, mengapa aku menyakiti keluarga Wijaya? Ariel menatap Andika dengan dingin. Jika tidak ada bukti, keluarga Nicholas dapat menggunakan alasan memfitnah Aisyah untuk berurusan dengan keluarga Wijaya. Bukankah ini merugikan keluarga Wijaya? Kata Andika. Kerabat lain juga setuju dengan pernyataan Andika, menatap Ariel dengan tatapan ganas. Ariel, keluar dari sini, ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Ya, kamu orang luar, cepatlah dan jangan muncul di villa keluarga Wijaya di masa depan. Kematian nenek pasti ada hubungannya denganmu,
dan keluarga Wijaya tidak akan mengenali identitasmu di masa depan. Kerabat memarahi, Ariel, melihat Andika, retorikanya seperti cerita yang direncanakan dengan baik, tidak yakin bahwa kematian neneknya ada hubungannya dengan dia. Tetapi di seluruh keluarga, tidak ada yang akan percaya apa yang dikatakan Ariel, jadi tidak ada artinya untuk mengatakan kecurigaannya. Setelah mengusir Ariel keluar dari kamar, Andika berkata kepada kerabat lainnya, kematian nenek terkait dengan Aisyah. Masalah ini tidak dapat diungkapkan. Kami hanya dapat memperlakukan nenek sebagai kematian normal. Itu ilegal. Ya, apakah Anda ingin Aisyah dan Ariel tidak dihukum? Kata Sofia. Keluarga Wijaya belum memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Nicholas, tetapi di bawah kepemimpinan saya, itu pasti akan melampaui keluarga Nicholas di masa depan, dan kita dapat memanfaatkan kerjasama ini dengan keluarga Nicholas untuk perlahan-lahan menemukan bukti kejahatan Aisyah. Jangan khawatir, saya pasti akan membalaskan dendam nenek saya. Bersambung.